Nah, berbicara mengenai kasus korupsi, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan. Salah satunya ini dengan rencana memasukkan materi anti korupsi ke dalam kurikulum yang baru tahun depan. Dalam rapat koordinasi nasional implementasi pendidikan anti korupsi, kesepakatan dalam bentuk MOU ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Raharjo, Menristek Dikti Muhammad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendi, Mendagri Cahyokumolo, dan juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam komitmen tersebut disepakati upaya percepatan implementasi yang terdiri dari 8 butir pendidikan karakter dan budaya anti korupsi. Dan untuk mengetahui seberapa urgent materi yang dimasukkan dalam kurikulum, langsung saja Maria dan Robert akan membahasnya pada hari ini lebih lanjut untuk Anda. Ya, Maria, Robert, gimana nih? Baik, terima kasih Sarah. Ini sudah hadir sosok yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Mbak Retno Listiarti, pemerhati pendidikan. Terima kasih Mbak telah bergabung bersama dengan kami, dan juga telah bergabung ya Maria dari Surabaya. Betul, ada Pak Giri Suprabdiono yang merupakan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat pagi, Pak Giri. Selamat pagi, Pak Giri. Semangat pagi Robert dan Maria. Baik, terima kasih Pak Giri. Nah, ini kita langsung mulai saja ya, Bet. Kan sebenarnya kan kalau kita tahu KPK ini sudah ingin memiliki keinginannya sejak lama ya untuk mengajarkan korupsi sejak dini. Tapi apa harus masuk kurikulum, Pak Giri? Kenapa sih, Pak? Betul, apa tidak ada pelajaran sejenis lainnya yang dilihat KPK yang ada di sudah ada sekarang gitu? Memang kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua KPK bersama 4 menteri, Menteri Mendikbud, kemudian Menristek Dikti, kemudian Mendagri dan Menteri Agama, itu untuk memasukkan pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan. Bukan berarti kita harus membuat mata pelajaran baru tentang anti korupsi, namun kita punya beberapa pilihan. Yang pertama adalah insersi dari mata pelajaran yang ada. Jadi misalkan kita masukkan dalam pelajaran PPKN, pelajaran agama, atau kewarganegaraan. Kalau dalam perguruan tinggi disebutnya dengan MKWU, mata kuliah wajib umum. Ada yang pilihan kedua adalah membuat mata kuliah pilihan di perguruan tinggi. Misalkan seperti di beberapa perguruan tinggi seperti ITB ada mata kuliah pilihan tentang anti korupsi. Namun demikian untuk tahap awal kita merekomendasikan agar pendidikan anti korupsi diinsersikan pada mata pelajaran yang ada atau dimasukkan menjadi bab-bab atau pembelajaran di kurikulum tersebut. Jadi KPK tidak ingin membebani mata pelajaran tambahan bagi siswa. Oke, sebenarnya jadi ada di tahap tambahan ini tidak sekedar teori saja. Bukan sekedar teori, karena kalau cuma teori nanti kita takutnya seperti mata pelajaran yang sudah ada sebelumnya, seperti P4 atau segala macam. Karena sebenarnya siswa lebih membutuhkan belajar dari lingkungannya, di mana sekolah sebagai lingkungan ideal untuk belajar sebenarnya. Jadi kalau sekolah, yang membedakan adalah kita tidak sekedar memberikan pelajaran secara pengetahuan, keilmuan saja, tapi ada praktek-praktek motorik. Jadi sebenarnya mendorong sekolah misalkan membuat kantin kejujuran, melakukan pemilihan pelajar terpuji, penghargaan terhadap orang-orang yang menjalankan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Kemudian di perguruan tinggi kita mendorong juga mahasiswa untuk KKN anti korupsi dan sebagainya. Oke, baik. Sekarang ke Mbak Retno. Anda melihat ini pentingkah untuk dimasukkan dalam beragam mata pelajaran sekarang? Ya, pertama tentu saya pribadi juga mengapresiasi ya upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Namun dan tadi dimasukkan, berarti terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran. Kalau melihat itu sebenarnya sekarang juga sudah ada di dalam kurikulum 2013, misalnya tadi menyebut PPKN, itu sebenarnya bab tentang korupsi itu ada hampir mulai dari SD sampai dengan SMA. Bahkan untuk SMA itu materinya di kelas 10, 11 dan 12 itu secara khusus gitu, itu ngebahas soal korupsi. Jadi sebenarnya ini menanamkan nilai-nilai atau budaya anti korupsi itu sebenarnya sangat bagus. Tetapi kalau saya melihat
bahwa prakteknya nanti adalah anak, jadi anak yang misalnya jujur, dia menjadi terpuji, itu suatu penghargaan gitu, itu kan ya setahun sekali ya. Kemudian hal-hal lain tadi juga disebutkan misalnya kantin kejujuran. Sebenarnya ketika saya menjadi guru, kantin kejujuran itu nyaris hampir di seluruh sekolah sebenarnya sudah ada. Kemudian sudah ada dan bangkrut sebenarnya gitu. Jadi memang begitu sulit ya akhir dalam satu praktek. Tapi kalau menurut saya lebih tepat adalah bagaimana sekolah itu membangun transparansi. Jadi kalau pihak pengelola sekolah, manajemen sekolah membangun transparansi, itu sebenarnya bisa menular pada anak. Ketika saya menjadi kepala sekolah di SMA 76 Jakarta Timur, saya melakukan itu. Jadi akses itu bisa dilakukan oleh semua orang melalui website. Jadi laporan keuangannya saya pindahkan ke website. Nah pada saat itu tidak lama kemudian OSIS kira-kira 3 bulan setelah tiap bulan saya memaparkan di website, pengurus OSIS datang dan membuat sebuah laporan. Kemudian dia bilang selain di website kami ingin tempel di papan pengumuman. Jadi akhirnya OSIS pun tertular untuk bikin laporan. Dalam tatanan guru, kepala sekolah dan juga mereka yang terlibat dalam operasional sekolah. Tapi dengan tatanan, kita bicara tatanan mata pelajaran kurikulum, perlukah dikuatkan lagi mata pelajaran anti korupsi yang ada sekarang? Kalau menurut saya sebenarnya itu sudah cukup karena di sosiologi juga ada, walaupun judulnya sebenarnya perilaku menyimpang disebutnya. Kalau menurut saya sebenarnya oke lah andaikan ditambahkan atau dikayakan. Tapi yang lebih pas sebenarnya, karena kurikulum kita sudah berat sebenarnya bebannya. Tapi kalau memang itu terintegrasi mungkin masih bisa direalisasikan. Namun menurut saya yang lebih penting adalah anak-anak itu melihat model, melihat contoh. Jadi perilaku sehari-hari orang dewasa di lingkungannya, baik itu orang tua, guru atau siapapun, termasuk kepala dinas, kepala daerah, itu sebenarnya jauh lebih efektif ya dibanding kemudian menjejali anak-anak dengan berbagai teori. Oh, ini menarik nih, Jadi sejak dini pendidikannya tuh harus gimana ya sebenarnya ya, ini menarik nih karena dikatakan Pak Giri sebenarnya kan anak-anak memberikan contoh ya kan, atau generasi penerus. Tapi dikatakan Mbak Retno sebenarnya orang tua lah yang kemudian memberikan contoh kepada anak-anak. Ini saya akan tanyakan ke Pak Giri setelah jadi komersial. Mbak Retno tetaplah bersama kami akan segera kembali. Kembali lagi pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, kita masih langsung tersambung bersama Pak Giri dari Surabaya, merupakan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Pak Giri tadi sudah menjelaskan apa perbedaannya ya dari yang sebelumnya ditambahkan menjadi kurikulum. Nah, kalau memang kita lihat angka penindakan korupsi pada 2018 ini menurut KPK kan turun, yaitu 41,2%. Jadi KPK sepertinya ingin menurunkan itu lagi dengan memasukkan kurikulum ini, begitu ya, kurikulum sejak dini di sekolah dasar, menengah sampai tinggi. Tapi sebenarnya itu Bapak melihat seberapa akan memberikan pengaruh memasukkan kurikulum seperti ini? Kan sudah diajarkan sejak lama sebenarnya, kalau tadi kita sudah membahas dengan Mbak Retno. Bagaimana itu Pak? Oke, pemberantasan korupsi itu harus benar strateginya. Orang memahaminya sekedar penindakan atau pencegahan. Padahal kalau kita belajar dari ilmu memberantas korupsi, kita membutuhkan yang namanya pendidikan. Dan ini jangka panjang. Dan pendidikan yang diamanatkan undang-undang adalah di semua jenjang pendidikan. Memang di kurikulum tahun 2013 sudah disebutkan di sana, tapi kami memandang bahwa itu tidak memadai. Dan kesepakatan bahwa kurikulum itu tidak memadai, maka kita sempurnakan kurikulum 2013 ini dengan materi insersi tentang anti korupsi. Sehingga tanggal 11 Desember kemarin 4 menteri bersama Ketua KPK menandatanganinya. Yang kedua adalah kita perlu memahami bahwa penindakan KPK saat ini didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan dan usia yang relatif muda. Sesuai data tahun kemarin saja, 4 orang terpidana KPK berusia 20-30 tahun, kemudian 71 orang itu berusia 30-40 tahun. Artinya usia muda itu tidak memahami baik cara keilmuan dan terampil. Anak-anak membutuhkan contoh. Jadi bukan sekedar lingkungan, jadi kemampuan dasar. Betul. Mungkin untuk TK, SD, SMP, maka faktor lingkungan termasuk teladan di dalamnya, kepribadian itu penting untuk dikembangkan. Tapi untuk usia yang lebih dewasa lagi, SMA, perguruan tinggi, dan setelahnya, maka kemampuan dasar tentang korupsi itu apa, gratifikasi itu apa, kemudian apa yang membedakan pegawai negeri dan penyelenggara negara dan lain-lain, itu perlu dipahami termasuk sejarah-sejarah pemberantasan korupsi. Jadi banyak sekali yang ditangani KPK, tersangka, terpidana itu tidak memahami secara dasar apa itu yang disebut korupsi.
Karena hal yang sama dilakukan oleh yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, definisinya berbeda. Oke, baik. Mbak Retno, apakah itu kemudian relevan untuk kemudian di... Pak Giri, saya akan ke Mbak Retno langsung. Mbak Retno, apakah kemudian Mbak Retno melihat itu relevan diajarkan kepada anak-anak? Karena kan korupsi adalah untuk penyelenggara negara.